wabarakatuh. Yang paling utama itu tadi kita kesehatan, keselamatan dan keberkahan buat kakak kami. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya buat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tidak lebih yang kami bisa berikan kepada bapak ibu kecuali jazakumullah khairan katsiran ahsanul jazaa. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dan bapak sampaikan kepada kakak kami, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan selagi perintah Rasulullah juga juga mudah-mudahan kita berharap yang berangkat insya Allah kakak kami ini mendoakan kita juga semua. Saya sebenarnya berangkat bareng ini kemarin jemputnya mulia-mulia. Jadi saya mungkin berangkat lagi. Tapi mudah-mudahan kita doakan semoga kita semua yang ada di sini bisa berkesempatan menunaikan ibadah haji. Minimal tadi Pak Ustadz bilang kalau kita tidak bisa berhaji, minimal tadi surat yang kedua, ayat yang kedua berkurban Pak. Nah, ya. Kalau haji kan berdua juta, kalau berkurban nah masih 4 juta ya masih bisa insya Allah. Dan sunnahnya pun sudah muakkad dan mampu ya. Kalau bicara mampu ibarat mohon maaf kita memberi bukan menyiasati. Kalau bicara poligami banyak yang mau walaupun tidak mampu. Tapi kalau berkurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Mohon maaf bukan memberi. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kurban tahun ini saya juga panitia sama di perumahan kami, panitia juga mudah-mudahan alhamdulillah mudah-mudahan kita bersama berbagi kepada saudara-saudara kita yang berkatakan kalau di daerah sini saya yakin makan daging sering ya. Tapi ya mudah-mudahan ini dari kita menjalankan yang apa melakukan oleh Nabi Muhammad. Terakhir dari kami mohon maaf para guru, para kiai, para ustaz, para haji, mohon maaf kalau kami kurang adab berdiri di atas ini. Saya bukan ustaz tapi yang sebagai wakil daripada keluarga Bapak Abu Haji Abdul Bakar mengucapkan saya lagi banyak terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu dan juga doa-doa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sahibul Hajat Walimatus Safar kami Bapak Kardi Abu Bakar beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak lupa yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita yang telah memimpin Ratibul Haddad karangan Al-Imam Al-Qutub As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan tempat kita ditambah-tambah keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan yang
tidak lupa yaitu pengatur acara garis miring MC. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam sisi rezekinya, dan beliau telah memimpin atau mengajarkan, mengajak supaya mendoakan Bapak Kardi, dan berbalik Bapak Kardi insya Allah akan mendoakan kita nanti di tangan suci. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan pembacaan Maulid Al-Berjanji ya, yang dikarang oleh Al-Imam Zainuddin Ja'far bin Abdul Karim Al-Husaini Al-Berjanji. Mudah-mudahan bacaan-bacaan tentang surah sejarah Nabi dengan singkat mengundang Nabi Muhammad ke tempat ini senantiasa Allah menghujani rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan tadi pembawa acara, kita mendoakan om saya Bapak Kardi Abu Bakar dan Bapak Kardi Abu Bakar beserta Ibu Maimunah, insya Allah mendoakan kita. Ada sisi keistimewaan. Apa keistimewaan? Karena insya Allah ini baru 90% ya calon tamu Allah. Kalau udah menginjak tanah suci, udah jadi tamu Allah. Ada sisi keistimewaannya. Di sana terdapat beberapa makom ijabah. Tempat di mana itu tempat jika kita berdoa akan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, jam berapa pokoknya terserah. Di sini tempatnya ijabah doa. Ada berapa di tanah suci? Ada 15 tempat yang disebut oleh ulama di situ terijabah doa. Beda sama Indonesia. Kita berdoa di Indonesia tidak ada makom ijabah. Ada juga sa'ah ijabah. Sa'ah ijabah itu waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Nggak tahu jam berapanya. Apa jam 12 siang, apa jam 3 sore, apa jam 3 malam, apakah jam 7 pagi, apa jam 9 pagi, tidak tahu, dirahasiakan. Di Indonesia atau selain tanah Mekah itu dirahasiakan, dinamakan sa'ah ijabah. Waktu-waktu ijabah. Ada yang mengatakan bainal adzan wal iqamah du'aun mustajabah. Di antara qomat dan azan di situ ada doa ijabah. Ya kalau memang waktunya pas waktu detiknya, menitnya di situ ada ijabah. Ya kalau enggak, ya enggak. Karena di selain Mekah itu terdapat sa'ah ijabah, bukan makom ijabah. Gitu. Ya. Ada dua ijabah, misalnya sebelum salat subuh, ya kalau memang pas waktunya. Apakah jam 4:30, apakah jam 4:10, apakah di menitnya dirasakan sama Allah. Makanya jangan berhenti kita berdoa kepada Allah. Begitu. Berbeda tempatnya di sana. Makanya ada ayat Quran surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat kalau nggak salah 76. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Tuh rasanya. Ini ayat ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Ada Yahudi datang kepada Nabi, ya Muhammad, hai Muhammad, menurut kami tempat yang paling suci adalah Masjidil Aqsa. Tidak ada lagi, karena Masjidil Aqsa di situ para nabi berhijrah di Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Makanya tempat yang paling mulia adalah Masjidil Aqsa menurut kaum Yahudi. Coba Masjidil Aqsa, Masjidil sama Masjidil Haram sama Ka'bah, siapa yang duluan? Logika kita, kakak sama adik, siapa yang
cium tangan? Kakak teh. Adik ya. Adik cium tangan kepada kakak karena kakak lebih tua. Turunlah ayat ini ketika Nabi Muhammad dikatakan Yahudi diam. Belum ada jawaban dari malaikat Jibril, belum ada jawaban dari Allah. Turun ayat inna awala apa sih? Baitil wudi'alin nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wahudan, bahasanya petunjuk lil alamin, ke seluruh alam. Ketahuilah hei alam semua alam, yang pertama tempat yang pertama diciptakan didirikan di muka bumi. Bahkan dalam tafsir yang lain, sebelum bumi ada 1000 tahun Allah mau menciptakan bumi, Ka'bah duluan. Gimana ditempatkannya? Itu ilmu Allah. Gak tahu dalam air, gak tahu melayang, gak tahu di mana. Ka'bah sama bumi lebih dahulu Ka'bah. Masya Allah, mubarak kan? Baru ayat ini turun, Nabi Muhammad menjelaskan yang pertama diciptakan adalah Ka'bah. Tapi di Al-Quran bahasanya Bakkah bukan Makkah. Walladzi bi Bakkah. Lihat Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 76. Bakkah. Kenapa dikatakan Bakkah? Bakkah itu diambil dari film di Bakkah, artinya menangis. Ada lagi mengatakan Bakkatan, artinya rombongan. Kenapa ulama mengatakan Bakkah itu menangis? Supaya jemaah haji itu diam depan Ka'bah, menangis atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Menangis di situ, berdoa di situ. Makanya dikatakan Bakkah, mubarak. Kalau sholat 1 rakaat di Masjidil Haram Makkah, di Makkah, 1 rakaat dibalas sama Allah 100.000. Masya Allah, mubarakah. 2 rakaat berarti 200.000. Sedekah 1.000 di tanah suci di Makkah, tempat yang diberkahkan. Sedekah 1.000 dibalas 100.000. Dilipat pahalanya. Masya Allah. Ya. Apapun kebaikannya dilipat 100.000. 2.000 sama Allah dibalasnya. Beda sama selain kota Mekah. Di Indonesia kita sedekah 1.000 dibalas 10. Ada rumus aturannya. 1 kebaikan 10, 1 kebaikan 10, 2 kebaikan 20. Kalau di Mekah 1 kebaikan 100.000. Mubarakah, tempat yang diberkahkan. Masya Allah ya. Tapi kita jangan melihat keuntungannya, ada kerugiannya. Dan siapa? Maksiat pun sama. Maksiat 1 kali maksiat sama saja 100.000 kali maksiat. Na'udzubillah min. Diriwayatkan dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ ada hikayat cerita. Ada seseorang yang sedang keliling tawaf. Dia, waduh, tawaf desek-desek nih. Saya mau nyentuh kulit perempuan, mungkin nikmat, kata dia. Begitu dia tawaf, niatnya udah jelek, ingin menempelkan kulit perempuan. Tiba-tiba pas dia menempelkan kulitnya, dempet kulitnya itu. Apa namanya? Dempet, nggak bisa lepas. Nah, dibuktikan sama Allah. Kerugiannya dan keuntungannya berlipat-lipat. Keuntungan berlipat-lipat, kerugian berlipat-lipat. Na'udzubillah min. Sebagian ulama mengatakan itu kalau sepunya berdoa dalam Ka'bah, meminta ampunan dalam Ka'bah, tiba-tiba lepas. Bertobatlah orang itu di depan Ka'bah. Masya Allah ya. Berkatan mubarakah. Ada lagi seseorang yang yang wajahnya tampan. Dia itu ingin bertawaf, tapi desak-desaknya tawaf. Saya mau cium perempuan deh. Ada riwayatnya dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau susah baca kitab kuliah ada terjemahnya. Lihat bab haji, di situ ada hikayat. Dulu pada zaman Imam Syafi'i ada orang sedang tawaf mencium perempuan. Mau berniat ingin mencium perempuan. Ketika dia mau mencium, tiba-tiba wajahnya busuk wajahnya. Dibuktikan sama Allah. Begitu. Terdapat
ada makom-makom ijabah. Masya Allah ya. Ngeri juga ya. Saudara saya Bu, tetangga saya, ini kisah nyata. Ketika wukuf, mau wukuf dia itu, kan masak apa tuh mie instan. Kata dia, saya emang gak suka mie instan. Tiba-tiba gak suka semua makanan. Na'udzubillah min. Bicara sembarangan, dibuktikan sama Allah. Tidak suka satu makanan, mencaci satu makanan, menjelek satu makanan, tiba-tiba seluruh makanan. Bahkan yang makanan yang paling dia sukai tidak suka, sampai diimpus 3 hari. Na'udzubillah min. Diimpus karena nggak masuk makanan. Jangan kita berkata jelek, nah kita bagus. Ingin beribadah haji, ya. Ada kisah begitu, ya. Wahudalil alamin, petunjuk seluruh alam bahwa tempat yang paling mulia adalah apa namanya? Ka'bah. Siapa pencipta Ka'bah? Siapa yang menciptakan Ka'bah? Membangun Ka'bah. Ulama mengatakan yang pertama Allah menyuruh malaikat Jibril membangun Ka'bah. Setelah malaikat Jibril diperbesar oleh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam ada zaman Nabi Nuh. Apa itu? Bencana apa? Zaman Nabi Nuh. Apa? Banjir. Tiba-tiba Allah menghendaki Ka'bah itu apa ya? Seperti hancur. Datang pada zaman Nabi Ibrahim, dibangun lagi Ka'bah. Begitu. Jadi Ka'bah itu bukan buatan manusia. Keajaiban nomor 1 di dunia yaitu Ka'bah. Berdoa di mutajam, salah satu makom ijabah. Mau siang, mau sore, mau malam, jam berapapun kita terserah. Dalam depan mutajam berdoa, istajab Tuhan. Ya Allah, pengen gini-gini, ya Allah gini-gini, istajab Tuhan. Tapi sunnah ditempelkan tangan. Tapi kan kita sulit ya. Banyak orang berdesak-desak. Wah, kita nggak bisa di situ berdoa. Ada tempat yang bisa kita lalui, tempat yang ringan. Di antaranya seperti tempat jumratul aqabah, tempat jumrah itu, atau di Muzdalifah, di Mina. Itu salah satu tempat-tempat diijabah doa. Mudah-mudahan ya om saya diberikan kekesitan misalnya ya. Tiba-tiba Allah memberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini namanya haji tamatu ya. Haji tamatu itu haji yang mendahului umrah. Otomatis biasanya kalau haji tamatu yang tempat yang pertama didatangi yaitu Madinah. Itu ada arba'in, ada makom Rasulullah SAW. Dalam kitab manasik haji disunahkan walaupun dari kejauhan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apalagi kita udah berdekat jarak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kita pesan ke Om, nanti kalau di makam Rasulullah saya salamin ke Nabi Muhammad ya, bisa. Ya Rasulullah, Assalamualaikum min siapa ini? Kalau min Bapak Jahid ya, min Jahid. Misalnya namanya Ibu Khadijah. Assalamualaikum ya Rasulullah, min Ibu Khadijah. Ini aja kita perwakilan kampung Buang aja nih ya, supaya seluruhnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, min warga Buahan. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Dijauh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan irodah ya, diberikan nasib. Yang tadi katakan bukan masalah ongkos, ya tetap aja ongkos aja tuh ujung-ujungnya. Kalau kita itu lagi menilai dari segi nisab sampai. Karena ada lafaz sabila dari lanjutan surat Ali Imran ayat 76, berarti 77. Bahasanya walillahi ala nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Ketika Rasulullah
memerintahkan kepada kaum-kaum pendeta, kaum-kaum pemeluk agama Yahudi, agama Nasrani, kata Rasulullah, qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Hei orang-orang kota Mekah, mau yang Islam ke, mau yang bukan Islam ke, berhaji. Begitu. Kata Yahudi, mana petunjuk dari Tuhanmu? Mana petunjuk dari Rabbmu? Mana yang ngasih tahu kamu? Siapa yang tahu? Turun ayat. Walillahi alam nasi hijjul bait apa? Manistata ilahi sabila. Kata istato itu orang yang mampu. Orang yang mampu itu bukan hanya punya ongkos aja, punya mencukupi keluarganya selama pergi haji. Pulangnya ada, kendaraannya ada, bahkan punya anak buahnya ongkosin selama di rumah, selama kita pergi haji. Bahkan yang sebagian mengatakan sabila itu, kalau misalnya ada istri kita pergi haji nggak sama suaminya, misalnya suka ada ya. Ini kalau yang sebagian ucapan ulama yang lain, masih belum wajib haji katanya, harus didampingi sama mahramnya, harus didampingi sama suaminya atau mahramnya siapa saja. Kalau belum, sebagian pendapat ulama belum kena wajib haji, walaupun punya ongkos berangkatnya, pulangnya, bekal di rumahnya dan segala rupanya, tapi dia perempuan sendiri, kata sebagian ulama, belum wajib pergi haji. Harus ada mahramnya, harus ada yang mendampingi. Alhamdulillah ya, Ibu Maimunah beserta suaminya, berarti udah nisabnya udah ada, ketentuan syaratnya udah ada, berarti beliau dikenakan wajib hukum berangkat haji. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, turun khalifah kepresidenan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq turun ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membuat aturan, siapa yang belum pergi haji sedangkan dia sendiri punya bekal, saya umumkan orang tersebut harus membayar pajak 1 tahun sekian, 1 tahun sekian kalau dia nggak pergi haji, karena dia punya bekal. Tapi diberi statua bagi orang yang mampu. Karena Sayyidina Umar, siapa yang punya bekal tapi nggak pergi haji, orang tersebut harus bayar pajak sama saya. Saking pentingnya, saking bagusnya melaksanakan ibadah. Nabi Muhammad berkata, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja baitallah, la alaihi ayyamutu yahudiyan aw nasraniyan. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa malaka memiliki bekal berangkatnya, ongkosnya, pulangnya, di rumahnya, walam tubalighu, ongkos tersebut bisa mencukupi segalanya, walam yahujja ila baitillah, tetapi dia tidak pergi haji, illa la alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, orang tersebut dikhawatirkan meninggal keadaan agama Yahudi dan meninggal keadaan agama Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi khalifah yang lain. Barang siapa punya bekal, punya ongkos, tapi dia tidak melaksanakan haji, tidak melaksanakan ibadah haji, tapi dia sudah mampu segalanya, kalau dia meninggal, tolong jangan disolati. Saya itu khawatir karena hukum Islam tidak boleh menyolati jenazah yang bukan Islam. Lebih keras lagi itu mah. Ya, tapi kan kita berbaik sangka. Ya, berbaik sangka aja, itu khalifah yang lain. Kalau meninggal dia jangan disolati. Saya takut dia lagi bukan agama Islam, karena waktu hidupnya dia punya harta banyak tapi tidak menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Banyak makom-makom ijabah seperti Hajar Aswad. Katanya sunnah mencium Hajar Aswad. Ya, kalau kita nggak melukai seseorang, ya benar nggak? Kalau nggak menyiksa seseorang, berdesak-desakan, saling tonjok-tonjok, yang ada bukan dapat pahala tapi mendapat dosa.
dosa, naudzubillah min dzalik. Bukan mendapat pahala tapi mendapat dosa karena dia melukai seseorang. Maka disunahkan istilam. Apa istilam? Begini ya. Begini. Makanya kita kalau awal toa, misalnya ini persegi ya, ini persegi, ini namanya apa namanya, rukun aswad, yamani, apalagi Iraq, Syam, ya kan? Syam. Awalnya kita ini badan kita itu lurus sama Hajar Aswad. Disunahkan kalau kita mendekati Hajar Aswad, nyium dulu. Kalau kita agak jauh, berdasarkan bisa melukai seseorang, istilam. Udah begini, baru tangan kiri kita berarah kabar. Langsung Bismillahi Allahu Akbar. Langsung kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kena rukun apa namanya yamani, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kena lagi sujudnya rukun iraqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung jalan lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud lagi apa namanya rukun Syam. Pas itu kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai setar kita, sampai ke rukun aswad, Hajar Aswad. Hati-hati di situ. Kalau ibadah haji ada istilah karom. Apa itu karom? Ketua rombongan. Yang disebut mutawif, pemimpin toa. Kalau misalnya orang yang pemimpin toa itu di depan, kita di belakang. Si pemimpin toa itu sudah sampai Hajar Aswad. Kita jangan, ketika si mutawif pas depan Hajar Aswad meninggalkan. Yang di belakang jangan meninggalkan. Karena belum sampaikan itu semuanya, sampai yang paling belakang, sampaikan dulu badannya ke pas apa namanya rukun Hajar Aswad. Terus yang tadi prakteknya keliling terus 2 kali sampai 7 kali. Karena 7 kali tawaf itu namanya rukun haji. Rukun haji 5. Yang pertama niat haji, yang kedua tawaf, yang ketiga rukun, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. 5 harus kita. Seperti sa'i baina Safa wal Marwah. Kita standar Safa berjalan mincing. Kalau di dalam itu mincing kan, jalan cepat ya. Jangan jalan pelan. Boleh, enggak apa-apa kalau jalan. Tapi silahkan jalan cepat. Kita begini. Begitu kayak apa ya namanya? Hari kecil ya. Nyebrek. Lah kalau hari kecil kan di situ ada batas. Ada batas apa sih namanya? Marwah. Safa Marwah. Dari Safa kita ke Marwah. Jangan kita situ. Jangan mentang-mentang si pemimpin itu udah sampai apa? Batas Marwah. Yang belakang berbalik arah. Enggak salah. Karena badannya belum sampai batas Marwah. Satu kali lagi Marwah ila Safa. Bincang lagi begini, jalan gini gitu ya. Sunnah itu namanya. Habis batas Safa, jalanin. Si mutawif pemimpin apa namanya? Saya itu. Ayo, sampaikan badan kamu sampai batas Marwah. Terus lanjut lagi ke sana. Jangan sampai yang di belakang nggak sampai batas Marwah. Kalau nggak sampai, belum jadi hajinya. Bahaya nggak? Karena itu rukun. Ibarat sholat, kalau nggak rukun, nggak jadi sholatnya. Hati-hati, sa'i itu rukun haji, bukan sunnah, rukun. Banyak lah. Kalau kita menjelaskan tentang haji banyak banget ya. Singkat-singkatnya aja. Nah, itu cuman apa namanya? Saya kesini cuma silaturahmi ya. Panjangnya nanti pengajian masing-masing majelis taklim. Mudah-mudahan sedikit dari saya manfaat atau bisa diamalkan di sebagian jamaah atau yang lainnya. Kalau ini benarnya mungkin dari Allah, salahnya mungkin dari kesalahan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu ni'amahu wa karim mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad
وبلغنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والزمزم بالشربة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا اجتماعنا اجتماع رحمة وافتراقنا بعده افتراق رحمة واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك. زودك الله التقوى زودك الله التقوى زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك خير حيث كنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا رب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.